ketika kita memutuskan untuk mengambil metode ilmiah sebagai rancangan kita menyelesaikan suatu masalah, ada beberapa hal yang perlu kita ingat dan karakteristik ini sangat mendominan untuk menjadi prinsip kita. Yang pertama adalah kritis. Kritis di sini adalah mengidentifikasi masalah sebanyak mungkin dan seanalisis mungkin. Kemudian yang kedua, bersifat logis, diterima dengan akal dong ya. Gak mungkin dong argumen ilmiah tapi dipecahkan dengan cara mistik, misalnya dukun atau orang pintar atau segalanya. Ketiga itu bersifat objektif, artinya memang sesuai dengan objek yang akan dilakukan. Yang ketiga konseptual, terkonsep bertahap. Yang keempat adalah empiris, sesuai dengan keadaan nyatanya. Jangan dibuat-buat, misalnya berhasil jadi tidak berhasil. Itu dia karakteristiknya. Nah, sekarang coba lihat gambar. Kita lihat di situ ada anak laki-laki yang berwajah sedih. Kenapa ya anak laki-laki itu bisa sedih? Atau kita lihat juga selanjutnya angin-angin. Nah, kenapa angin itu bisa berhembus? Kemudian kita lihat burung, kenapa bisa terbang mengelilingi dunia, bahkan bangunan, daun-daun semua dikelilinginya. Ternyata pada zaman dahulu, tepatnya pada abad ke-11, ada ilmuwan atau saintis yang bernama Ibnu Hasan. Beliau ini terkenal dengan cara pemecahannya atau cara menyelesaikan suatu masalah. Dengan masalah yang ada di lingkungannya, beliau bisa memecahkannya dengan metode. Dan sampai sekarang metodenya terkenal dengan nama metode saintifik. Oleh karena penemuannya atau ilmu pengetahuannya yang sangat jenius, dijuluki dengan Father of Optics and Scientific Modern. Ternyata ada 6 step atau langkah yang digunakan untuk metode ilmiah. Jadi pemecahan secara saintifik itu kita harus mengikuti ke-6 langkah ini. Yang pertama apa? Pertama adalah ask questions dan observasi. Observasi itu biasanya di lapangan. Ketika kita di lapangan, kita melihat apa sih kejadian yang ada, and next we make a questions. Kita membuat pertanyaan dari 5W 1H biasanya. Terutama yang penting where, when, why. This is the important questions ya. Setelah itu, kita observasi, kita research, kita ke lapangan, kita buat pertanyaan. Setelah selesai, kita lanjut ke hipotesis. Apa arti hipotesis? Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari masalah-masalah yang kita kemukakan tadi melalui pertanyaan. Setelah tadi pertanyaan, kemudian kita jawab. Kemudian apa lagi? Yang ketiga yaitu kita tes hipotesis ini. Setelah kita tes hipotesis ini dengan menggunakan eksperimen. Jadi kita memang cocokkan apa solve-nya dan apa problemnya sehingga ketemulah tes hipotesis. Di sini kita melihat apakah dugaan kita di awal itu benar atau salah. And next, yang selanjutnya yaitu mengambil kesimpulan. Kesimpulan diperoleh dari data hasil pengamatan kita. Setelah kita ambil kesimpulan, kita bentuk kesimpulan tersebut di dalam sebuah laporan. Nah, di dalam laporan itu sudah termaksud reasons atau alasan atau data yang kita dapatkan, sekaligus kesimpulan juga ada di laporan. Jadi laporan itu seperti informasi umum dari sebuah kegiatan yang kita lakukan dari awal penelitian sampai akhir.